Kalau kita bicara ya mengenai market cap, market cap itu selalu ya setara dengan yang pertama harga dikalikan supply. Nah, selain market cap dari kuantitas atau dari supply, maka sebetulnya ada hal lain juga yang harus diperhitungkan. Juga history. Apakah historicalnya secara bisnis lebih baik sekarang dibandingkan masa lalu? Nah, kalau kita sekarang masukkan ini ke dalam formulasi kita yang pertama, nah ini pelajaran nih. Maka ya payoff dari Bitcoin itu adalah sama dengan delta V ya dikalikan delta TI. Nah, satu lagi elemen dari ekonomi digital yang juga sangat penting yaitu adalah yang disebut dengan teori jaringan ya dari Mitkoff yang kurang lebih memberikan kuantifikasi atau memberikan valuasi pada jaringan. Jangan lupa, ekonomi digital itu pasti berjalan di atas jaringan. Berapa banyak subscribers-nya, lalu bagaimana satu subscribers dengan subscribers yang lain saling berinteraksi, dan seterusnya. Jadi, jaringan ini menjadi satu nilai yang penting dalam ekonomi digital. Menurut Mitkoff, jaringan itu kalau dinilai sama dengan jumlah jaringannya dikuadratkan. Nah, jika ini meningkat, ini juga meningkat, dan ini meningkat, maka valuasi dari ini juga masih meningkat. Kapan valuasi dari Bitcoin ini akan turun? Pertama, ketika market cap-nya turun, lalu kepercayaannya turun, dan juga jaringannya turun. Artinya kalau kita refleksikan, pengguna Bitcoin berkurang misalnya. Kepercayaan pada Bitcoin berkurang. Entah karena perang misalnya, ya bisa jadi seperti itu, atau tiba-tiba ada satu konspirasi yang membuat semua server Bitcoin tiba-tiba down gitu. Nah, ini bisa jadi negatif ya. Dan juga market cap-nya turun, yaitu P hari ini lebih kecil dibandingkan P kemarin. Nah, menjadi turun juga. Nah, ini akan membuat payoff dari Bitcoin menjadi negatif. Nah, ini kawan-kawan semua, sebetulnya cara mudah, nggak cara mudah juga sih, ini cara susah juga. Cara yang sebetulnya paling bisa kita gunakan untuk mendekati perhitungan di aset-aset ekonomi digital. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana kita bisa mempercayai ya pentingnya memahami ekonomi digital. Karena kalau misalnya kita mulai masuk ke sini kawan-kawan semua, kita bisa mulai menghitung dampak dari digitalisasi pada produksi. Lebih jauh lagi bahkan, dampak digitalisasi dari atau kepada GDP. Saat ini GDP kita itu masih belum menghitung dampak dari digitalisasi karena variabelnya nggak ada. Ya, yang ada ya kalau kita bicara GDP itu kan, GDP itu adalah konsumsi tambah government spending tambah I tambah X kurang M. Nah, di manakah kita memasukkan transformasi digital atau ekonomi digital dalam persamaan ini? Sulit, kecuali dengan asumsi bahwa ya, digitalisasi itu misalnya ya membuat ekspor menjadi lebih meningkat karena volume produksinya meningkat, atau membuat importnya berkurang karena kita ada efisiensi, atau government spending menjadi turun karena adanya efisiensi, dan seterusnya. Baru kemudian bisa berpengaruh pada GDP. Tapi sebetulnya kita sama-sama ketahui bahwa ekonomi digital dampaknya lebih daripada hanya sekedar memberikan impact pada produksi. Ada nilai gagasan, ada nilai jaringan, ada nilai kepercayaan, ada nilai historical, ada nilai reputasi. Inilah yang juga harus dihitung atau dibebankan ya ke dalam apapun nanti namanya formulasi baru menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena tanpa ekonomi digital, kita akan sulit ya untuk memvaluasi maju atau tidaknya suatu negara. Mengapa? Karena lanskap ke depan memang ekonomi digital akan menjadi salah satu faktor utamanya.
Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Semoga mendapatkan respon yang positif dan juga bermanfaat untuk Anda semuanya.